kabar kalian? Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu, meskipun agak pusing ini kita masuk sekolah. Alhamdulillah sehat-sehat. Bisakah saya meminta waktu sebentar? Kita akan mengadakan acara supervisi akademik. Apakah acara ini atau kegiatan ini akan mengganggu kegiatan Putri dan Dupur di kelas? Tidak, bulan sama-sama bulan. Kebetulan jam agama sekarang. Baik, saya sangat senang sekali ya kita ada waktu supervisi. Istilahnya supervisi ini kita gunakan untuk membicarakan segala permasalahan atau unek-unek yang kiranya permasalahan tersebut nantinya akan dapat meningkatkan keterampilan, terutama dalam hal coaching. Di mana di sini Putri adalah sebagai coach dan Pur di sini adalah sebagai coaching. Saya sangat memberikan dukungan yang sangat luar biasa sekali. Namun bagaimanakah saya dapat membantu Putri dalam hal ini? Ya, terima kasih Bu Mimin. Saya mengharapkan Bu Mimin dapat membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan keterampilan di prosesnya, kemudian untuk mendengarkan aktif juga dalam kemampuan mengajukan pertanyaan yang benar. Baik. Nah, memang kemampuan tersebut patut ya kita gali lebih dalam kompetensi tersebut karena itu sangat berperan sekali dalam proses coaching nantinya. Nah, bagaimana atau peran Anda di sini, fokus apakah kompetensi yang perlu ditingkatkan oleh Putri nantinya sebagai coach pada saat proses coaching nantinya? Dalam hal ini saya ingin Bu Mimin memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif juga dalam mengajukan pertanyaan yang benar. Sehingga apa yang akan saya lakukan itu benar-benar membuat kompetensi kemampuan saya itu meningkat. Baiklah Putri, setelah mendengar dari Putri ini akan saya catat pada lembar supervisi akademik saya. Namun sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana tingkat kemampuan Putri dalam hal tersebut, yaitu dalam hal presence, mendengarkan yang baik dan juga tadi pertanyaan berbobot ya itu ya. Bagaimana tingkat kemampuannya untuk saat ini? Kalau diskalakan untuk saat ini masih di angka atau urutan kedua, karena saya percaya dalam peningkatan kemampuan dalam mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna secara efektif itu dapat menggali dan berguna dalam proses melakukan coaching misalnya. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa membimbing, mengajari siswa dalam membelajar. Saya paham sekali karena memang Putri ini ternyata salah satu guru yang menjadi kebanggaan saya di lembaga ini ya. Nah, sebenarnya apa sih harapan Putri untuk kegiatan observasi coaching ini sebenarnya? Harapan saya dalam kegiatan observasi ini Bu Mimin dapat memberikan umpan balik, kemudian dapat membangun dan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan atau kompetensi yang saya dapatkan, khususnya dengan proses mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Baik, kalau begitu saya akan mencatat semua hal-hal yang menjadi kendala dan mungkin perlu ditingkatkan pada supervisi akademik saya. Atas waktunya saya sampaikan terima kasih Putri. Moga Putri bisa dilanjut. Oh iya. Terima kasih. Masih sehat Bubur, masih semangat Bubur. Semangat. Ini Bubur, kita akan melaksanakan proses coaching yang
kita bersandar pada alur kita dan ada rasa juga kompetensi kita adalah sebagai acuan. Untuk itu mungkin Bubur punya kendala atau permasalahan yang bisa kita ungkapkan dalam proses coaching. Mungkin ada Bubur? Baik Putri, saya ini punya hal yang membuat pikiran saya ini gelisah. Jadi ingin sekali ini saya melakukan coaching ini biar plong Putri. Jadi saya itu ingin menerapkan. Jadi selama itu saya dengan jadi kelas 12 itu kan sudah menerapkan berbagai model pembelajaran, yaitu diantaranya yang paling sering ini discovery. Cuman saya ini sebenarnya punya model pembelajaran yang lain, yaitu PJS sama PJBL. Tetapi ini belum saya lakukan karena saya kurang yakin untuk melakukan ini kalau nanti berhasil. Jadi seperti itu. Berarti Bubur tuh sudah punya tujuan yang jelas sih. Jadi untuk saat ini mungkin kita akan mengidentifikasi hal-hal yang nyata yang berkaitan dengan apa yang sudah Bubur mau rencanakan. Kemudian apa saja hal-hal yang kira-kira Bubur hadapi dalam proses pengajaran secara PBN itu. Ini Bu, hambatan saya atau kendala saya yang sering. Anak-anak ini ketika nanti saya mengajar dengan model yang ketat, anak-anak ini jenuh, sehingga kurang termotivasi. Jadi seperti itu. Sehingga saya ini harus bervariasi melakukan beberapa model pembelajaran. Jadi maksimal model pembelajaran itu yang saya lakukan ke anak itu maksimal 2 kali atau 3 kali itu maksimal. Nanti ketika ini sudah berulang, anak-anak itu motivasinya turun. Jadi memang harus berganti-ganti untuk melakukan model pembelajaran, kemudian dengan media yang berbeda juga. Jadi seperti itu. Setelah saya mengidentifikasi hambatan yang telah Bubur sampaikan, mungkin kita dapat melanjutkan rencana aksi yang sekiranya Bubur bisa mengatasi masalah tersebut. Kira-kira rencana apa atau aksi konkret yang akan Bubur lakukan dalam meningkatkan belajar tersebut? Baik, di kelas 12 itu ada 5 kompetensi dasar. Jadi saya inginnya nanti di kompetensi 1 ini nanti modelnya misalkan saya discovery, karena discovery. Terus di bab 2 nanti ini akan saya buat modelnya adalah PJBL, karena ini menurut saya sangat cocok karena di sini nanti anak-anak itu banyak praktikum atau percobaan. Jadi anak-anak biar termotivasi untuk belajarnya. Jadi itu rencana aksi saya begitu. Jadi setiap kompetensi dasar ini akan saya buat model yang berbeda. Jadi seperti itu. Sangat luar biasa Bu. Jadi apa yang telah dinyatakan Bubur itu sangat bagus. Untuk saat ini bagaimana Bubur menjaga komitmen tersebut? Terus apa yang dapat membantu Bubur dalam menjaga? Saya akan menjaga komitmen ini. Saya akan menyelesaikan dulu perangkat saya Bu, sebelum saya mengajar di kelas 12. Jadi pada awal tahun pelajaran itu saya harus selesai dulu. Kemudian saya akan mengejar teman satu mapel, jadi untuk merencanakan ini, jadi biar nanti memberi masukan. Begitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana Bubur bertanggung jawab akan rencana aksi tersebut? Mungkin Bubur punya wawasan atau rencana yang lebih greget lagi Bubur, monggo. Ya.
Yang pertama saya akan memantau jadi perkembangan saya ini secara berkala. Jadi saya akan mencatat sampai mana itu akan saya catat, kemudian saya refleksi. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan meminta umpan balik teman sejawat atau istilahnya adalah teman kolaborasi saya tadi akan saya minta bantuannya untuk mengobservasi saya ketika saya mengajar. Dari sini saya nanti akan mengetahui kekurangan saya itu di mana. Jadi seperti itu. Saya rasa Bu sudah mempunyai pandangan yang Bu sedikit banyak sudah mempunyai gambaran, komitmen dan tindak lanjut. Jadi tetap semangat Bu. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, ketemu lagi nih Putri dengan saya ini. Kira-kira tadi bagaimana perasaan Putri saat proses coaching ukur tadi? Perasaannya bagaimana? Alhamdulillah, perasaan saya itu sangat luar biasa semua. Dengan adanya proses coaching ini dapat memberikan inspirasi. Jadi permasalahan yang ada dari si coach itu bisa merefleksikan saya dalam pembelajaran ke siswa. Nah, karena tadi Putri ini merasa senang nih. Nah, kalau karena sudah merasa senang, maka kita akan kembali membahas mengenai hasil observasi coaching Putri dengan Bu Pur gitu ya. Nah, setelah Putri melakukan coaching dengan Bu Pur, saya melihat ada nilai-nilai kompetensi gitu ya. Nilai-nilai kompetensi apakah yang menurut Putri ini untuk pensekoran atau penilaian performanya Putri dengan melihat kompetensi yang Putri tangkap tadi, kira-kira penilaian performa diri Putri itu bagaimana berdasarkan hasil observasi tadi? Saya merasa bahwa saya sudah melakukan dengan baik, walaupun ada sedikit yang terasa kaku ya. Jadi kalau kita sekarang dari tadi itu 2, saya punya 7. Nah, gitu. Nah, kira-kira kompetensi yang dimaksud 7 ini apa Putri? Apakah dari presensnya, ataukah dari mendengar aktifnya, ataukah dari pertanyaan berbobot, atau semuanya Putri? Nah, poinnya akumulasinya 7 ini. Yang jelas saya merasa sudah melaksanakan ketiga-tiganya. Namun dari sini saya sudah bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bermakna, sehingga si kucing ini bisa menjawab atau bisa menyelesaikan atau mengungkapkan permasalahannya dengan baik. Jadi bisa ada isian itu permasalahan yang ada itu bisa ditindaklanjuti. Berdasarkan permasalahan yang ada sudah ditindaklanjuti. Jadi menurut pemahaman Putri ini berarti sudah baik, kompetensinya Putri ini sudah baik. Jadi kenapa Putri bisa berpikir demikian? Kenapa hal tersebut menjadi dasar dari sebuah kata baik dalam sebuah coaching? Gini, perasaan saya kan karena sudah diberikan 4 kali, sudah diberikan refleksi, kemudian dalam menanggulangi permasalahan itu sudah dikemas sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kemampuan saya untuk melakukan proses coaching ini melalui aktif. Oh gitu, baik-baik. Setelah saya mendengar Putri ini tadi sangat luar biasa senangnya gitu ya dan sudah merasa baik, bolehkah misalnya saya berbagi pengamatan Putri karena tadi saat proses melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu sebenarnya sangat
sesuai dengan standar yang kita rujuk gitu ya, yaitu sesuai dengan algoritma. Bagaimana ini menurut Putri? Apakah sudah sesuai dan itu merupakan sebuah keinginan yang Putri inginkan dari kompetensi ini? Bagaimana pendapat? Sudah sesuai, hanya peningkatan lagi dan perlu wawasan lagi, juga penerapan yang lebih mendalam atas kasus atau proses kita dalam melaksanakan coaching ini. Melihat lagi proses-proses yang mendalam. Nah, terkait dengan aspek-aspek proses yang mendalam tadi yang perlu ditingkatkan, misalnya Putri ini ya. Saat observasi tadi saya melihat dan memperhatikan Putri ini melakukan tujuan dari alur tirta, dan itu saya rasa sudah termasuk kompetensi yang baik karena sudah menanyakan tujuan dari proses coaching. Berlanjut kepada tahap yang kedua mengenai identifikasi permasalahan atau identifikasi dari kendala yang dihadapi oleh pengurus tadi. Nah, sebenarnya jika kita menurut sesuai standar yaitu alur tirta, untuk identifikasi permasalahan atau identifikasi, saya terpancing tadi dengan kata-kata Putri yaitu tentang pemikiran yang lebih mendalam gitu. Menurut Putri, bagaimana pandangan Putri tentang proses mencari identifikasi yang lebih mendalam lagi gitu. Karena saya melihat tadi sepertinya kurang greget gitu ya dalam hal identifikasi masalahnya, kurang menggali, kurang mengeksplor dari si koci tadi. Bagaimana menurut pendapat Putri tentang hal tersebut? Ya, terima kasih. Saya akan berusaha mengingatkan lagi. Saya akan mencari referensi yang ada di buku maupun di media sosial untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya dalam melaksanakan proses coaching ini. Baik. Saya mengerti dan saya paham banget karena betul saya merupakan salah satu guru kebanggaan saya. Makanya saya paham banget seandainya Putri bisa berusaha lebih baik lagi. Nah, dari diskusi kita ini langkah konkret apa lagi gitu yang bisa diambil dalam meningkatkan performa dalam hal mendengar aktif dan memiliki pertanyaan yang lebih berbobot itu seperti apa? Mungkin itu saya akan berusaha berlatih, melakukan latihan-latihan dengan teman sejawat tentunya, dan akan menggali terus permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat melatih kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan juga dalam mengajukan pertanyaan yang bermanfaat, yang lebih efektif lagi gitu ya. Lantas dari diskusi tadi ya berarti sudah terbayang ya Putri ya, akan terbayang bagaimana meningkatkan performa apalagi di era digital seperti ini, di era industri 4.0 seperti ini. Saya senang sekali dengan tadi melihat supervisi coachingnya Putri dengan ukur, apalagi mengungkapkan metode-metode pembelajaran, dan itu saya sebagai salah satu catatan dalam supervisi akademik saya bahwa ternyata guru-guru saya ini luar biasa, hebat-hebat semuanya. Nah, selanjutnya mungkin Putri bisa memberikan seperti kesimpulan dari hasil supervisi akademik ini menurut Putri bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu yang jelas saya akan lebih berusaha lagi untuk melaksanakan proses coaching ini dan selalu berkolaborasi dengan teman sejawat juga kepala sekolah dalam meningkatkan atau mengapresiasikan saya untuk terus melangkah lebih maju lagi. Dan kesimpulannya yaitu saya harus selalu berusaha mendalami dan berusaha menerapkan kembali apa yang telah saya lakukan saat ini. Terima kasih
Terima kasih sekali atas kesimpulan yang Bu Tri dapat dalam supervisi akademik ini. Dalam proses coaching ini saya sangat berterima kasih juga kepada tim tim coaching kita yaitu Bu Pur dan Bu Tri atas waktu dan kesempatannya, sehingga kita di sini bisa sharing-sharing dan terutama kita mengetahui ya kelebihan dan kekurangan. Dengan kesimpulan yang Bu Tri sampaikan tadi berarti menutup pula kegiatan supervisi akademik kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bu Tri pada proses coaching, demikian juga dengan Bu Pur selama proses coaching ini, sebagai coaching memiliki motivasi yang sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan supervisi coaching ini, supervisi akademik coaching ini tidak hanya pada saat ini aja, tapi akan tetap kita laksanakan secara periode. Salam kepada keluarga di rumah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pur, Bu Mimin atas pembinanya. Terima kasih. Terima kasih.